Aku dibenci oleh mertuaku hanya karena kami menikah menggunakan adat Jawa, sementara mertuaku orang Sunda. Matahari pagi belum sepenuhnya menampakkan wajahnya ketika aku berdiri di depan kaca rias besar, tangan gemetar mencoba mengatur letak sanggul. Gaun pengantin adat Jawa ini terasa begitu berat, bukan karena beban kainnya, tapi karena makna di balik setiap jahitan. Ini adalah hari yang seharusnya paling membahagiakan dalam hidupku, tapi perasaanku tidak sepenuh itu. Aku menikah dengan Adi hari ini. Kami sudah saling kenal selama 3 tahun. Dia lahir di Bandung, tapi kuliah di Solo, tempat kami bertemu di sebuah acara budaya kampus. Kami sering berdebat tentang adat dan tradisi. Aku mempertahankan kecintaanku pada budaya Jawa, sementara dia bangga pada akar Sundanya. Tapi satu hal yang membuatku yakin dengannya adalah sikapnya yang selalu mau mendengar dan memahami. Kalau kamu ingin menikah dengan adat Jawa, kita lakukan. Katanya suatu malam saat kami duduk di bawah langit-langit teras rumah mertua, masih calon waktu itu. Aku tersenyum, menyembunyikan air mata bahagia. Tapi ternyata, ucapan itu menjadi awal konflik yang tak pernah habis. Mertuaku menolak keras. Mereka bilang, sebagai keluarga Sunda Tulen, tidak bisa menerima jika anak mereka menikah dengan cara Jawa. Adat itu harga mati, ujar Ibu Ratna, Ibu Adi, dengan nada dingin saat kami berkunjung untuk pertemuan pertama. Aku mencoba tenang. Aku bukan orang sombong. Aku hanya ingin melibatkan keluargaku secara utuh. Ayah dan ibu sudah tua. Mereka ingin menyaksikan putri satu-satunya dinikahkan dengan prosesi lengkap, seperti yang mereka alami dulu. Tapi mertuaku, mereka tidak hadir hari ini. Aku tahu itu. Aku tidak perlu menanyakan lagi. Aku lihat sendiri daftar tamu. Nama Bapak Dedi dan Ibu Ratna dicoret. Kak Rina juga tidak datang. Hati kecilku sakit, tapi aku coba tutupi dengan senyum. Ayo Mbak, kita mulai. Suara Kak Yuni, sahabatku sejak SMA, membuyarkan lamunan. Kami berjalan menuju pelaminan. Di luar, suasana riuh dengan gamelan yang dimainkan oleh rombongan dari desa tetangga. Keluarga besar dari Solo sudah datang. Semua berpakaian, adat lengkap. Ibuku tampak cantik dengan kebaya encim dan sanggul rapi. Dia memelukku erat. Jangan sedih, Nak. Hari ini milikmu. Aku mengangguk, meski dadaku sesak. Saat ijab kabul dimulai, aku merasa semua dunia berhenti. Adi berdiri di depan, dengan pandangan penuh keyakinan. Ustaz membacakan syariat nikah. Suara ayahku gemetar saat mengucapkan, saya terima nikah dan kawinnya Intan Putri dengan mas kawin tersebut. Aku menoleh ke arah tamu undangan. Ada banyak orang. Tapi 2 kursi kosong di deretan paling depan terus saja menarik perhatianku. Kursi untuk mertua. Adi menatapku. Dia tahu aku sedih. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah mencoba meyakinkan orang tuanya. Bahkan seminggu sebelum hari ini, ia pulang ke Bandung untuk membujuk mereka. Hasilnya nihil. Setelah ijab selesai, aku dipersilakan untuk melakukan sungkeman. Tradisi turun-temurun di keluargaku. Anak bersujud memohon doa kepada kedua orang tua. Aku menunduk, menangis tanpa suara, lalu beranjak ke arah orang tua Adi. Tapi kursi itu masih kosong. Aku diam sejenak. Lalu, dengan kepala tegak, aku berbalik dan bersujud di depan ustaz dan keluarga besar yang hadir. Untuk semua yang hadir, saya mohon doa restu agar pernikahan ini berkah. Ada tepuk tangan dari kerabat. Tapi hatiku pedih. Seusai acara, aku duduk di ruang belakang, mencopot aksesori pengantin. Tanganku gemetar. Aku tidak marah. Aku hanya merasa ditolak. Padahal aku belum pernah melakukan kesalahan apapun pada mereka. Ponselku bergetar. Pesan dari Adi. Maaf Int, aku sudah usaha. Mereka masih ngotot. Tapi aku ada di sini. Untukmu. Selamanya. Aku menatap layar beberapa detik, lalu membalas. Aku tahu, terima kasih. Aku tahu, ini baru permulaan. Konflik antara adat dan keluarga akan terus menghadang. Tapi aku percaya, cinta ini lebih besar dari segalanya. Dari jendela, aku melihat langit biru mulai menggelap. Malam akan tiba. Dan bersamanya, babak baru dalam hidupku.
babak yang mungkin penuh darah. Hari pertamaku sebagai istri Adi dimulai tanpa sambutan hangat. Aku tiba di rumah mertua, yang kini menjadi rumahku juga, dengan sejumlah harapan kecil. Bukan hadiah mahal atau upacara penyambutan, hanya senyuman dan ucapan selamat datang saja sudah cukup bagiku. Tapi nyatanya, itu pun tidak ada. Saat mobil kami berhenti di depan pagar kayu tua bercat coklat, jantungku berdebar. Rumah itu terlihat besar dan asri, dikelilingi pohon mangga dan jambu. Dari luar, ia tampak ramah. Tapi begitu langkahku menginjak halaman depan, perasaanku mulai gelisah. Adi membuka pintu. Suasana di dalam rumah hening. Hanya suara angin yang masuk lewat celah jendela. "Mereka di dalam?" bisikku. Adi menatapku sejenak, lalu menggeleng pelan. "Mereka tahu kita datang. Tapi, sepertinya mereka belum siap." Aku tersenyum tipis. Siap atau tidak, ini rumah mereka juga. Kami masuk. Di ruang tamu, aku melihat Ibu Ratna duduk di kursi rotan, membaca koran. Dia bahkan tidak menoleh saat kami memasuki ruangan. Kak Rina duduk di sebelahnya, sibuk dengan ponselnya. Bapak Dedi tidak kelihatan. Aku mendekat, memberanikan diri untuk bersapa. "Assalamualaikum, Bu." "Kak Rina," ujarku sopan. Ibu Ratna menjawab dengan gumaman pelan, tanpa mengangkat kepala dari koran. Kak Rina hanya mengangguk singkat. Matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Aku menelan ludah. Ini lebih dingin dari yang aku bayangkan. Adi akhirnya angkat bicara. "Bu, kami izin naik ke kamar dulu. Barang-barang masih banyak yang harus disusun." Ibu Ratna akhirnya angkat suara. "Nanti sore saja, biar Mbak Ita yang bantu." Mbak Ita adalah pembantu rumah tangga mereka. Artinya, aku tidak boleh menyentuh barang-barang di kamar suami, atau mungkin mereka tidak ingin aku menyentuh apapun di rumah ini. Aku menghela napas. "Baik, Bu." Kami berjalan menuju tangga. Setiap langkah terasa berat. Saat sampai di kamar, aku langsung duduk di tepi ranjang. Adi duduk di sebelahku. "Maaf." Katanya pelan. Aku menggeleng. Aku nggak marah, tapi rasanya seperti aku bukan bagian dari rumah ini. Adi menggenggam tanganku. "Kamu bagian dari hidupku. Dan itu yang penting." Aku membalas genggamannya. Tapi hatiku tetap sakit. Malam itu, kami makan malam bersama keluarga. Aku mencoba menjaga sikap, meski setiap tatapan dari Ibu Ratna terasa menusuk. Kak Rina juga tak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindir secara halus. "Masakan Jawa pasti beda ya sama masakan Sunda," katanya saat kami sedang makan nasi goreng buatan Mbak Ita. Aku tersenyum. "Iya, tiap daerah punya rasa sendiri. Pasti susah, ya, tinggal di tempat yang adatnya beda." Aku diam sejenak. "Susah kalau kita tidak mau saling memahami." Dia tertawa kecil. "Kalau begitu, semoga kamu bisa membuat mereka memahami kamu." Aku tahu maksudnya. Dan aku tahu, itu adalah bentuk penolakan terselubung. Setelah makan, aku menawarkan diri untuk membantu mencuci piring. Tapi Ibu Ratna berkata, "Jangan repot-repot. Biar Mbak Ita saja. Kamu kan baru saja menikah, pasti lelah." Aku mengerti. Mereka tidak ingin aku menyentuh dapur mereka. Aku bukan bagian dari dunia mereka. Aku kembali ke kamar, merogoh tas kecilku, dan mengeluarkan sebuah foto. Foto keluargaku di Solo. Ayah, ibu, dan aku. Aku memandangnya lama, lalu menaruhnya di atas meja rias. "Semoga kalian selalu menyertaiku," bisikku. Ponselku bergetar, pesan dari ibuku. "Bagaimana hari pertama di rumah baru? Sudah ketemu mertua?" Aku mengetik jawaban. "Iya, Ma, semua baik-baik saja. Terima kasih doanya." Aku menutup aplikasi pesan, lalu memandangi langit-langit kamar. Aku tahu, ini baru awal. Tapi jika aku bisa bertahan di hari pertama, aku percaya aku bisa melewati semuanya. Meskipun rumah ini tidak pernah terasa seperti rumah. Hari-hari berlalu seperti biasa. Bangun pagi, mandi, sarapan, lalu duduk di ruang keluarga sambil membaca buku atau menonton TV tanpa suara. Aku mencoba menjaga sikap,
tidak ingin terlihat memaksa atau mengganggu ritme kehidupan rumah tangga mertua. Tapi semakin hari, semakin jelas bahwa aku tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari tempat ini. Aku hanya seorang tamu, dan tamu yang tidak diinginkan. Puncaknya tiba pada sore itu. Setelah beberapa minggu diam 1000 bahasa, aku memutuskan untuk menemui Ibu Ratna. Aku butuh jawaban, butuh kejelasan. Kenapa mereka begitu membenciku? Apa salahku? Aku menemukan beliau sedang menyiram bunga di halaman belakang. Kak Rina juga ada di sana, duduk di kursi rotan sambil minum teh manis. Bu, panggilku pelan. Boleh saya bicara sebentar? Ibu Ratna menghentikan penyiraman bunganya, tapi tidak langsung menjawab. Dia meletakkan gembor plastik merah, itu dengan tenang, lalu menatapku. Ada apa? Katanya datar. Aku tarik napas dalam-dalam. Saya cuma ingin tahu, kenapa ibu dan bapak selalu bersikap dingin pada saya? Saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Saya juga sudah berusaha hormat, sopan, dan tidak mengganggu. Kak Rina tertawa kecil. Mengganggu? Kamu pikir kamu belum mengganggu? Aku menoleh padanya, bingung. Kamu hancurkan tradisi keluarga kami, lanjutnya. Adi adalah anak tunggal. Harusnya dia menikah dengan adat Sunda. Tapi kamu, dengan seenaknya, minta acara nikah Jawa. Seolah-olah kamu lebih tinggi dari kami. Aku terdiam. Hatiku sakit mendengarnya. Ibuku tua, Bu. Jawabku pelan tapi tegas. Dia ingin melihat putrinya dinikahkan dengan adat lengkap, seperti dirinya dulu. Saya hanya ingin menghormati orang tua saya. Itu saja. Dan kamu kira kami tidak pantas dihormati? Desis Ibu Ratna akhirnya. Aku tak bisa berkata-kata. Aku sadar sekarang, ini bukan sekadar soal adat. Ini soal rasa tidak dihargai. Mereka merasa diremehkan karena upacara pernikahan dilangsungkan dengan adat yang bukan milik keluarga mereka. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu, ujarku. Suaraku mulai gemetar. Saya hanya ingin semua pihak merasa dihargai. Tapi sepertinya tidak mungkin. Kak Rina bangkit dari kursinya. Jangan pura-pura baik, Intan. Kamu egois. Kamu pikir hidup ini cuma tentang kamu dan keluargamu. Adi itu bagian dari keluarga kami. Dan kamu bahkan belum layak disebut menantu. Aku mundur selangkah. Dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah membayangkan akan sampai seperti ini. Aku tidak ingin permusuhan. Aku hanya ingin damai. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan agar kalian bisa menerima saya? Tanyaku. Suaraku parau. Ibu Ratna menatapku tajam. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, karena kamu memang tidak akan pernah bisa jadi bagian dari keluarga ini. Kata-kata itu menusuk jantungku. Aku berbalik dan berjalan cepat menuju kamar. Di tengah langkah, air mata mulai turun. Aku tidak menangis karena disakiti. Aku menangis karena merasa tidak punya tempat lagi. Saat sampai di kamar, Adi sudah menunggu. Dia pasti tahu dari ekspresiku kalau sesuatu telah terjadi. Mereka tidak akan pernah menerimaku, ya? Bisikku. Adi mengelus punggungku. Mereka hanya butuh waktu. Aku menggeleng. Waktu tidak akan cukup jika hati mereka sudah tertutup. Dia diam sejenak. Lalu berkata, aku akan bicara dengan mereka. Aku suami kamu. Aku harus berada di sisimu. Aku mengangguk, meski tidak yakin itu akan berubah banyak. Beberapa hari setelah percakapan itu, hubungan antara kami semakin tegang. Ibu, Ratna mulai menunjukkan ketidaksukaannya secara terbuka. Kak Rina seringkali membanding-bandingkan aku dengan mantan pacar Adi, yang konon berasal dari keluarga Sunda asli. Sampai akhirnya, satu malam, Adi pulang dengan wajah muram. Dia duduk di tepi ranjang, diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, orang tuaku bilang, aku harus memilih. Aku mendongak, tidak percaya. Memilih apa? Antara mereka atau kamu. Aku memandangnya lama. Aku tidak marah. Aku hanya merasa dunia runtuh perlahan-lahan. Kamu akan memilih mereka? Tanyaku pelan. Adi menggeleng cepat. Tidak. Tapi aku tidak tahu lagi cara membuat mereka mengerti. Aku tersenyum getir.
Aku juga tidak tahu lagi, Adi. Aku sudah coba segala cara. Tapi sepertinya, aku memang tidak akan pernah cukup baik bagi mereka. Adi menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kamu cukup baik bagiku, katanya. Aku memeluknya erat. Aku tahu, aku tidak sendiri. Tapi rasanya sangat berat ketika keluarga besar suami tidak pernah memberiku kesempatan untuk menjadi bagian dari mereka. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku salah memilih jalanku? Apakah cinta saja tidak cukup? Tapi kemudian aku ingat kata-kata ibuku. Jangan biarkan orang lain menentukan siapa kamu. Tetaplah menjadi dirimu, sayang. Karena kamu punya harga diri. Dan cinta yang tulus tidak akan pernah membuatmu rendah. Aku mengusap air mata. Aku tidak akan menyerah, aku akan terus berusaha. Sampai akhirnya, mereka melihatku bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari keluarga mereka. Meskipun itu mungkin memakan waktu, atau mungkin sebuah mukjizat. Hujan turun sejak pagi. Langit mendung seperti mencerminkan perasaanku yang tak kunjung cerah. Hubungan dengan keluarga mertua semakin tegang setelah percakapan terakhirku dengan Ibu Ratna. Aku mulai kehabisan kata, bahkan usaha. Tapi aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku masih percaya ada jalan untuk membangun pemahaman, meskipun jalannya sempit dan penuh duri. Pagi itu, aku memutuskan untuk membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Gudang itu jarang digunakan. Hanya berisi barang-barang lama yang sepertinya sudah dilupakan. Mbak Ita bilang, kalau mau bersih-bersih, silakan. Bapak dan Ibu nggak pernah masuk sana. Aku mengambil sapu dan kain pel, lalu membuka pintu kayu yang berderit nyaring. Bau lembab langsung menyambut. Di dalamnya, tumpukan peti kayu, kardus, dan benda-benda tua lainnya tertata acak-acakan. Aku mulai bekerja, membersihkan debu dan merapikan sedikit demi sedikit. Saat membuka salah satu kotak kayu kecil yang tampaknya dulunya milik nenek moyang mereka, aku menemukan sebuah surat tua yang terselip di antara foto-foto hitam putih. Surat itu disimpan dalam plastik tipis transparan, tapi tetap saja warnanya sudah menguning dan tulisannya mulai pudar. Aku membacanya dengan hati-hati. Kepada saudaraku di Priangan, saya harap surat ini sampai dengan selamat. Kami sudah sampai di sini, di tanah baru, dengan nama baru. Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Hanya saja, kami harus bersembunyi. Nama lama tidak lagi aman. Orang-orang di sini menyambut kami sebagai bagian dari keluarga mereka, meski sebenarnya kami bukanlah darah asli mereka. Harapan kami hanyalah agar anak cucu kita bisa hidup tenang, tanpa bayang-bayang masa lalu. Hormat, saya, R. Prawiro. Aku mengerat-kerat surat itu beberapa kali. Ada sesuatu yang aneh. Nama R. Prawiro mirip dengan nama keluarga mertuaku. Dan mereka menyebut diri mereka bukan darah asli orang Priangan. Aku melihat foto yang menyertainya. Seorang pria muda berpakaian adat Jawa lengkap, dengan blangkon dan keris di pinggang. Di belakangnya terlihat rumah tradisional Jogja. Jantungku berdebar. Aku cepat-cepat menyimpan surat dan foto itu dalam tas kecilku, lalu kembali ke kamar. Aku tidak ingin ketahuan menyimpannya. Malam itu, aku membaca ulang surat itu di bawah lampu tidur. Adi sedang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, jadi aku punya waktu untuk memikirkannya sendiri. Ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh keluarga, mertuaku. Aku ingat kata-kata Kak Rina beberapa hari lalu. Kamu hancurkan tradisi keluarga kami. Padahal, menurut surat ini, keluarga mereka dulunya justru bukan keluarga Sunda asli. Lalu kenapa mereka begitu keras menolak adat Jawa? Aku mulai menyusun kemungkinan. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Mungkin trauma, kesedihan, atau malu. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus mencari tahu lebih lanjut. Esok harinya, aku memutuskan untuk pergi ke desa tetangga. Ada seorang tetua adat bernama Pak Harya, yang kabarnya tahu banyak tentang sejarah keluarga besar di wilayah tersebut. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya aku menemukan rumahnya. Rumah panggung sederhana, dengan halaman luas dan pohon mangga, rindang Pak Harya menyambutku ramah. Dia sudah tua, matanya berkaca-kaca karena minus tinggi,
tapi suaranya tetap tenang dan bijak. "Apa yang membuatmu datang ke sini, Nak?" tanyanya saat kami duduk di ruang tamu. Aku mengeluarkan surat itu dan memberikannya padanya. "Bapak tahu tentang keluarga ini?" Pak Harya menerima surat itu dengan teliti. Matanya bergerak cepat membaca. Setelah beberapa detik dia menarik napas panjang. "Ini surat dari keluarga besar Prabowo," katanya. "Dulunya mereka dari Yogyakarta. Kabarnya mereka terlibat konflik politik zaman penjajahan Belanda. Keluarga mereka dikhianati oleh saudara sendiri. Untuk selamat, mereka kabur ke Priangan dan berusaha menghilangkan jejak lama. Aku terdiam. Benar dugaanku." "Kenapa mereka tidak pernah cerita ini ke siapapun?" tanyaku. Pak Harya tersenyum, sayu. "Trauma. Mereka takut sejarah akan berulang. Mereka takut dicela atau dikucilkan jika orang tahu asal-usul mereka. Jadi mereka menjadi Sunda sepenuhnya. Bahkan menolak segala hal yang berbau Jawa." Aku menunduk. Sekarang aku mengerti. Ibu Ratna dan Bapak Dedi tidak membenciku karena aku orang Jawa. Mereka membenciku karena aku mengingatkan mereka pada masa lalu yang mereka coba lupakan. Aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Bagaimana kalau aku ceritakan semua ini pada mereka? Apakah mereka akan luluh atau justru semakin marah? Aku belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak boleh menyerah. Beberapa hari setelah itu, aku mulai memperhatikan sikap mertuaku sedikit berubah. Entah karena mereka merasa aku lebih tenang, atau mungkin karena Adi sudah bicara serius dengan mereka. Ibu Ratna tidak lagi menghindar saat aku lewat. Kak Rina kadang-kadang menyapaku dengan nada biasa. Bukan sinis, itu bukan kemenangan besar, tapi itu langkah kecil menuju perbaikan, dan aku akan terus berjalan. Satu langkah demi satu langkah. Aku tidak bisa tidur semalaman. Surat itu terus berputar di kepalaku. Isinya, ucapan Pak Harya, semua petunjuk yang kudapat, semuanya menyatu dalam satu pertanyaan besar. Apakah mertuaku tahu asal-usul keluarga mereka? Keesokan paginya aku memutuskan untuk pergi lagi menemui Pak Harya. Aku butuh penjelasan lebih lengkap. Aku ingin tahu segalanya sebelum mengambil langkah selanjutnya. Setelah memberitahu Adi bahwa aku akan pergi ke desa tetangga untuk urusan pribadi, aku naik angkutan umum menuju rumah Pak Harya. Langit masih diselimuti awan tebal. Udara terasa dingin, menusuk tulang. Pak Harya sedang menyiram bunga saat aku datang. Dia tersenyum melihatku. "Lagi-lagi kamu, Nak," katanya sambil menyambutku masuk. Aku duduk di kursi rotan yang sama seperti beberapa hari lalu. Tapi kali ini, aku tidak ragu-ragu lagi. "Pak Harya," ujarku pelan tapi tegas. "Boleh saya tanyakan lebih lanjut soal keluarga Prabowo?" Dia menatapku sejenak, lalu menghela napas. "Apa kamu sudah bicara dengan mereka?" tanyanya balik. Aku menggeleng. "Belum, saya takut. Mereka malah jadi marah." Pak Harya mengangguk, lalu berkata, "Kalau kamu ingin mereka menerima kamu harus tunjukkan bahwa kamu bukan ancaman. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli pada keluarga mereka." Aku termenung. "Mereka membenciku karena aku orang Jawa," kataku pelan. "Padahal aku hanya ingin menghormati keluargaku sendiri." Pak Harya tersenyum lembut. "Mungkin bagi mereka, kamu mengingatkan masa lalu yang mereka coba lupakan. Mereka takut sejarah akan terulang." Aku mendengarkan dengan teliti. Dulu, keluarga Prabowo meninggalkan Yogyakarta karena tuduhan pengkhianatan. Keluarga mereka hancur. Saudara-saudara mereka diasingkan, atau bahkan hilang tanpa jejak. Mereka kabur ke Priangan dan mulai hidup baru sebagai keluarga Sunda. Mereka ubah nama, adat, cara hidup, bahkan cara berpikir. Aku diam, menyerap setiap kata. Jadi, mereka menolak Jawa, bukan karena tidak suka, tapi karena trauma. Pak Harya mengangguk. "Ya, dan kamu, dengan menikahi anak mereka menggunakan adat Jawa, kamu menghancurkan tembok yang mereka bangun selama puluhan tahun. Tembok yang melindungi mereka dari rasa takut dan luka lama." Aku menunduk. "Sekarang kamu mengerti kenapa mereka sulit menerimamu." Aku mengangguk pelan. Hatiku sakit,
Tapi sekarang bukan karena ditolak, melainkan karena memahami betapa dalamnya luka yang mereka simpan. Lalu, bagaimana caranya agar mereka bisa menerima aku? Pak Harya tersenyum. Kamu harus tunjukkan padanya bahwa kamu bukan musuh. Tunjukkan bahwa kamu bisa menjadi jembatan, bukan tembok baru. Aku menghela napas. Tapi bagaimana? Mereka bahkan tidak mau mendengarkanku. Beri mereka waktu. Dan tunjukkan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Aku mengucapkan terima kasih dan pamit pulang. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena aku akhirnya mengerti. Aku tidak punya musuh nyata. Yang ada hanyalah ketakutan lama yang belum sempat dihadapi. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai mencoba hal-hal kecil. Aku mulai ikut tradisi keluarga mereka tanpa protes. Aku belajar membuat karedok, makanan khas Sunda, meskipun rasanya agak asing bagiku. Aku juga mencoba memahami filosofi upacara adat mereka. Aku tidak menyerah. Aku hanya mencari cara lain untuk masuk ke hati mereka. Hingga suatu sore, Ibu Ratna memergokiku sedang membersihkan halaman depan rumah. "Kamu ngapain?" tanyanya datar. Aku menjawab dengan senyum. "Membersihkan halaman, biar rumah kelihatan lebih segar." Dia diam sejenak, lalu berkata, "Kamu nggak perlu repot-repot. Mbak Ita biasa ngurus itu." Aku tersenyum. "Saya ingin membantu. Ini juga rumah saya sekarang." Dia tidak menjawab. Tapi ekspresinya sedikit berubah. Tidak sepenuhnya dingin, seperti biasanya. Suatu malam aku nekat membicarakannya langsung dengan Bapak Dedi. Aku memilih momen saat dia sedang minum teh di teras. Aku duduk di sebelahnya pelan-pelan saja. "Bapak, boleh saya bicara sebentar?" Dia menoleh, lalu mengangguk singkat. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya tahu Bapak dan Ibu tidak suka dengan saya. Saya juga tahu kenapa. Bukan karena saya orang Jawa, tapi karena saya mengingatkan Bapak pada masa lalu yang tidak enak. Wajah Bapak Dedi berubah, matanya menyipit. Saya tidak punya maksud buruk. Saya cuma ingin keluarga ini bersatu. Saya tidak ingin jadi pemecah. Saya ingin jadi bagian dari keluarga ini. Dia diam cukup lama. Lalu akhirnya berkata, "Kamu, dari mana dapat informasi itu?" Aku menatapnya lurus. Saya menemukan surat lama, dan saya pergi ke Pak Harya. Bapak Dedi menatapku dengan tatapan campur antara marah dan kaget. "Kamu tahu siapa keluarga kami dulu?" Tanyanya pelan, aku mengangguk. "Iya, Bapak. Saya tahu. Dan saya tidak akan bilang ke siapapun, karena itu rahasia keluarga Bapak. Tapi saya hanya ingin Bapak tahu. Saya tidak membenci adat Sunda. Saya juga tidak membenci adat Jawa. Saya hanya ingin kedua keluarga merasa dihargai." Bapak Dedi menatap cangkir tehnya. Napasnya berat. Aku takut," katanya akhirnya. "Aku takut sejarah akan terulang. Aku takut kalau kita buka masa lalu, kita akan hancur lagi." Aku menghela napas. Tapi jika kita tidak pernah membuka, kita tidak akan pernah sembuh. Dia menatapku lama. Lalu, untuk pertama kalinya, dia berkata, "Terima kasih, Intan. Itu bukan permintaan maaf. Tapi itu langkah pertama. Dan aku bersyukur bisa sampai di titik itu." Setelah percakapan dengan Bapak Dedi, aku merasa seperti ada sedikit celah dalam tembok yang selama ini memisahkan kami. Tapi aku tahu, itu belum cukup. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih nyata. Sesuatu yang bisa menyentuh hati mereka tanpa membuat mereka merasa terancam. Aku mulai berpikir tentang bagaimana cara menggabungkan adat Jawa dan Sunda tanpa meniadakan salah satu. Aku tidak ingin mengganti tradisi mereka. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kedua budaya bisa hidup berdampingan, seperti dua sungai yang akhirnya bermuara di lautan yang sama. Adi mendukung penuh idemu. "Kalau kamu yakin, lakukan saja," katanya saat kami duduk di teras rumah malam, hari. "Aku akan bantu kamu sejauh mungkin." Aku tersenyum padanya. Hatiku hangat. Meskipun jalan ini sulit, setidaknya aku tidak sendirian.
Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mengajak keluarga besar untuk melakukan sebuah ritual kecil simbolik di halaman rumah. Bukan upacara besar atau perayaan resmi. Hanya sebuah pertemuan sederhana yang melibatkan adat dari kedua budaya. Aku memulai dengan menemui Bapak Dedi dan Ibu Ratna. Saya ingin mengadakan acara kecil di halaman, ujarku dengan suara tenang tapi tegas. Bukan untuk menyaingi adat keluarga Bapak Ibu, tapi sebagai bentuk penghargaan saya pada keduanya. Saya ingin semua merasa dihargai. Ibu Ratna menatapku curiga. Apa maksudmu? Akan ada simbol-simbol dari adat Jawa dan Sunda. Saya ingin kita bersama-sama memberkati rumah ini agar damai dan harmoni bisa hadir. Bapak Dedi diam cukup lama, lalu berkata, "Kami lihat dulu. Aku tidak memaksa. Aku hanya berharap mereka datang. Hari pelaksanaannya tiba. Aku mempersiapkan segalanya dengan bantuan Mbak Ita dan beberapa tetangga. Kami pasang tikar anyaman di tengah halaman. Di atasnya kami letakkan 2 buah gunungan kecil, satu dari nasi kuning, simbol adat Jawa. Satu lagi dari nasi putih dengan hiasan sayuran, simbol adat Sunda. Ada juga gamelan kecil dan angklung yang dimainkan secara bergantian. Aku undang Pak Harya sebagai penengah dan pembawa doa. Dia setuju. Saat matahari mulai condong ke barat, tamu mulai datang. Ada beberapa saudara jauh dari keluarga mertua, tetangga, bahkan beberapa tetua desa. Tapi 2 kursi di depan masih kosong. Kursi untuk Bapak Dedi dan Ibu Ratna. Aku mencoba tidak larut dalam kekecewaan. Aku lanjutkan acara. Aku membuka dengan ucapan, "Saya mengundang kalian semua karena percaya bahwa cinta dan keluarga tidak mengenal batas adat. Yang penting adalah saling menghormati, saling memahami, dan saling menjaga." Aku menoleh ke arah pintu rumah. Masih belum ada tanda-tanda mereka datang. Aku melanjutkan. Aku ajak semua orang untuk bersama-sama meletakkan tangannya di atas gunungan sebagai simbol permohonan berkah. Lalu, Pak Harya membacakan doa singkat dalam campuran bahasa Sunda dan Jawa, yang ternyata sangat indah. Tepat saat doa selesai, langkah kaki terdengar dari arah rumah. Aku menoleh cepat, dan di sana berdiri Bapak Dedi dan Ibu Ratna. Mereka berpakaian rapi, dengan ekspresi serius. Mereka datang, aku menahan napas, Bapak Dedi melangkah maju. Dia berdiri di depan semua orang, sebagai kepala keluarga. Katanya dengan suara berat. Saya minta maaf. Maaf karena selama ini kami tidak bisa menerima Intan. Kami salah menilai. Kami takut masa lalu akan menghancurkan kami lagi. Dia menarik napas. Tapi hari ini, anak perempuan saya, menantu saya, tunjukkan pada kami arti keluarga. Bahwa keluarga bukan soal darah atau adat, tapi soal hati yang mau saling membuka. Aku terdiam. Air mata menggenang di mataku. Lalu Ibu Ratna maju. Tangannya gemetar. "Intan, kamu benar. Kami tidak punya hak untuk membencimu hanya karena kamu berbeda. Kamu justru yang menunjukkan cara menerima. Terima kasih." Aku berdiri, langkahku mantap menuju mereka. Aku membungkuk dalam. Terima kasih sudah datang. Dan terima kasih sudah percaya pada saya. Acara berlanjut dengan suasana yang lebih ringan. Ada tarian kecil dari tetangga, ada tepung tawar dari nenek-nenek, dan akhirnya ada doa bersama. Saat itu, hujan turun. Bukan hujan deras yang menyeramkan, tapi hujan gerimis yang lembut, seolah-olah langit ikut menangis atas rekonsiliasi ini. Aku menatap langit, lalu menatap keluargaku. Bapak Dedi dan Ibu Ratna duduk bersebelahan. Kak Rina tertawa sambil makan nasi kuning. Adi duduk di sebelahku, menggenggam tanganku erat. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Tapi ini adalah awal dari perdamaian. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti benar-benar pulang.